Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda kembali lagi dalam Gorontalo Menyapa bersama saya Ajeng Mawadah. Dan selama 1 jam ke depan pemirsa, kita akan membahas tentang membangun kesadaran dan tata kelola kearsipan di era digital. Untuk itu telah hadir bersama saya ada seorang narasumber. Kita sambut bersama ada Dr. Randus Yahya DJ Ihsan MA, Arsiparis Ahli Madya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat Bapak. Ya, insya Allah sehat. Selamat datang di Gorontalo Menyapa. Hari ini kita akan membahas, menarik sekali tentang arsip dan juga bagaimana dia di era digital seperti sekarang ini. Ya. Tapi Pak Yahya, sebelum kita masuk terlebih jauh lagi tentang arsip ini, kita mau gambaran awal dulu untuk pemirsa yang di rumah. Karena biasanya saat kita menyebutkan tentang arsip-arsip yang ada di pikiran orang-orang awam, mungkin juga termasuk saya adalah dokumen yang menumpuk, kertas-kertas yang menumpuk. Sebenarnya arsip ini apa Pak Yahya? Baik, pemirsa yang saya hormati, Ibu Ajeng yang saya cintai. Boleh begitu ya? Boleh. Baik, berbicara tentang arsip, itu ada aturannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, itu arti arsip itu adalah rekaman peristiwa atau rekaman kegiatan dalam bentuk apa saja sesuai dengan kondisi perkembangan teknologi yang dibuat dan diterima. Jadi ada yang dibuat sendiri, ada yang diterima, ada yang masuk dari luar, yang diterima oleh lembaga negara, oleh pemerintah daerah, oleh organisasi pendidikan, ormas, orpol, bahkan perorangan yang dapat dilaksanakan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Jadi dia rekaman kegiatan dalam bentuk apa saja. Bentuknya misalnya kertas, dulunya kertas. Terus ada dalam bentuk flash disk, ada CD, ada mikrofilm. Nah itu bentuk daripada arsip. Jadi dia rekaman kegiatan atau peristiwa. Itu yang harus kita pahami dulu. Karena memang seperti yang dikatakan tadi, orang kadang arsip, oh tumpukan kertas seperti yang Mbak bilang tadi, tumpukan kertas, padahal tidak itu saja. Dia sampai dia disebut arsip itu harus dikelola sampai terjadi bahwa oh ini arsip. Kalau dia misalnya bikin surat, oh bikin ada arsipnya dong. Nah belum tentu itu arsip. Karena dia masih misalnya tembusan, ada yang tembusan arsip. Orang bilang itu sudah arsip, belum tentu. Karena arsip itu harus dia dikelola, harus diolah menjadi sebuah dokumen yang bisa bernilai sejarah, bisa bernilai ekonomi, dan seterusnya. Nah, ini yang menarik Bapak, saat kita bilang bahwa arsip ini adalah dokumen. Seberapa penting sebenarnya dokumen itu sampai bisa dikatakan arsip? Contohnya seperti apa? Contoh konkretnya seperti apa Pak? Ini yang gagah ini. Baik, saya contohkan tidak jauh. TVRI. Yeah. TVRI ini kapan berdiri? Saya dengar tahun 2000-an, di bawah 2010. Nah saya tanya, apakah ada dokumen pembentukan TVRI di Gorontalo? Nah itu adalah arsip yang bernilai sejarah, karena awal daripada TVRI dibangun di Gorontalo. Dan itu tidak bisa hilang. Karena saya bisa katakan dia bernilai sejarah, berarti akhirnya dia akan menjadi sebuah arsip statis yang bisa berguna untuk masyarakat, untuk pelajar, untuk mahasiswa, misalnya mereka melakukan penelitian, ini bisa digunakan. Asalkan proses awalnya itu menggunakan kaidah-kaidah pengelolaan arsip. Jadi bisa dikatakan bahwa arsip ini adalah sesuatu yang akan menjadi informasi bagi masyarakat, ya, seperti itu Pak Yahya? Ya, jadi kita sebagai arsiparis membuat itu. Terus kita expose, karena masyarakat butuh itu. Supaya mereka cari di mana ini sejarah TVRI, atau paling tidak sejarah pembentukan Provinsi Gorontalo ada di mana. Siapa-siapa yang terlibat itu ada di dalam dokumen itu yang dinamakan arsip pembentukan Provinsi Gorontalo, arsip pembentukan TVRI, dan seterusnya. Dan bukan itu saja, masih banyak. Ada yang mengatakan Pak memiliki arsip 23 Januari, ada. Nah itu arsip sejarah yang sudah kita dokumentasikan dalam bentuk kertas ada, dalam bentuk film ada. Untuk apa? Untuk masyarakat. Supaya mereka tidak mencari kemana-mana. Atau mereka butuh, ada kita sediakan. Tapi dengan catatan, kalau dia macam sejarah pembentukan TVRI, kalau tidak diserahkan ke kami, maka itu
tidak ada juga di kami. Nanti ada yang serahkan baru kita kelola. Kelola menggunakan kaidah-kaidah pengelolaan kearsipan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, dan ada yang namanya peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang itu. Kemudian ada turunan teknisnya. Turunan teknisnya itu hampir semua itu dibikin oleh ANRI. Apa itu ANRI, Pak? Arsip Nasional Republik Indonesia, yang lembaga yang bertanggung jawab di dalam pengelolaan kearsipan di wilayah Indonesia. Lembaga ANRI. Kami di daerah namanya Lembaga Kearsipan Daerah. Nah, kami yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pengelolaan kearsipan yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, menarik ini, saat kita berbicara bahwa ternyata Dinas Perpustakaan Provinsi Gorontalo ini yang bertanggung jawab untuk seluruh yang ada di Provinsi Gorontalo. Berarti termasuk di situ adalah instansi-instansi di dalamnya. Seberapa penting sebenarnya, apa fungsi arsip ini untuk kalau kita bicara tentang instansi dulu, Pak Yahya? Ya, misalnya lagi tentang instansi. Nah, kalau yang khusus untuk Provinsi Gorontalo Pemda, kita bertanggung jawab langsung terhadap arsip-arsip yang dibuat, diciptakan oleh perangkat daerah Provinsi Gorontalo. Nah, di daerah ini kan bukan saja perangkat daerah Provinsi Gorontalo, ada kan instansi dari luar, instansi pusat yang ditempatkan yang ada di Gorontalo. Nah, itu juga hasil yang mereka ciptakan tentang arsip, kita bertanggung jawab. Mereka harus menyerahkan. Paling tidak, kemarin kita ada arsip yang dari BP POM. Itu mereka mau diserahkan ke kita arsip statisnya. Tapi kan tidak ada kerjasama, kita buat dulu MOU-nya supaya antara itu tidak saling melampaui. Ada batas-batas yang harus kita penuhi untuk pengelolaan arsip statis yang dibuat oleh atau yang diserahkan oleh instansi dari luar. Kemarin sudah ada dari BP POM, tapi kami masih buat semacam MOU-nya supaya ada hal-hal yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaan pengelolaan arsip statis dari luar. Ada juga yang dari Rumah Sakit Siti Hadijah. Itu lagi mereka mengusulkan untuk pemusnahan. Saya bilang tidak serta-merta ini arsip mau dimusnahkan, tidak, tetap ada prosedurnya supaya apalagi di rumah sakit itu kan ada arsip-arsip, misalnya rekam medik. Ini kan sangat vital bagi seseorang yang pernah diperiksa atau berobat di rumah sakit itu. Rekam medik ini tidak bisa kalau dimusnahkan harus ada prosedur. Prosedurnya itu ada yang dibuat oleh rumah sakit itu sendiri dan ada yang berpedoman pada prosedur yang dibuat oleh mungkin dari Kementerian Kesehatan. Kan ada mereka itu punya. Supaya kita tidak akan hilang. Kalau itu hilang sudah selesai. Misalnya saya punya rekam medik hilang, tidak tahu saya dari mana mau mulai lagi, mau berobat lagi. Ya, itu yang harus kita jaga. Jadi sepenting itu ternyata arsip itu ya, bukan hanya dalam bidang yang seperti Bapak katakan di awal tadi tentang sejarah atau apa, bahkan dalam kesehatan pun sepenting itu arsip itu harus ada. Ya, karena ketika orang butuh, mana saya punya rekam medik, sudah mereka lihat, oh ini. Dan itu harus dikelola, harus ditata dengan baik, ditata dia supaya begitu. Karena pengelolaan arsip itu adalah, mengelolanya ya, itu adalah untuk membantu kita menemukan kembali. Coba kalau misalnya itu TVRI 2007, kalau dia tidak tata bagus kan kita pusing. Di mana saya taruh arsipnya ini? Benar sekali. Nah, karena pasti sudah menumpuk ya Pak. Ya, kadang-kala mau menumpuk ada di dos, ada di karung. Tapi kalau dia ditata di rak-rak atau di lemari-lemari arsip kan mudah. Tinggal cari. Apa yang kau cari? Tahun berapa? 2017. Oh itu diambil di situ 2017. Tahun berapa? Oh 2020. Oh sudah saya taruh di situ. Itu penataan arsip itu sampai di situ. Apalagi kalau sudah menyinggung tentang digital. Digital kan tinggal buka ada di mana. Tapi digital juga ada tata caranya. Tidak serta-merta oh sudah digital. Saya katakan itu belum bisa sebagai sebuah arsip. Ada prosedur-prosedur tersendiri. Poin menarik Bapak yang saya garis bawahi tadi ya Bapak katakan tentang bagaimana sebenarnya dinas Bapak untuk datang dan untuk bertanggung jawab pada pengelolaan arsip. Nah, pengelolaan, cara mengelola si arsip ini dari awal sampai akhir. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang pemusnahan. Pasti masyarakat di sana yang baru dengar tentang ini bingung. Oh, akan dimusnahkan juga. Sebenarnya bagaimana pengelolaannya dari awal sampai akhir Pak Yahya? Iya, ada tata atau urut-urutannya. Arsip itu kan pertama ada arsip diciptakan. Ya, saya contohkan misalnya surat
misalnya undangan ke kami ini, hadir ini, kan diciptakan. Setelah diciptakan atau dibuat, baru diedarkan, kan digunakan, diserahkan ke Dinas Kearsipan. Setelah itu selesai kegiatannya, ada tahap penciptaan, baru ada tahap penggunaan, baru ada tahap pemeliharaan atau pemberkasan. Ini yang urgen di sini, pemberkasan. Kemudian ada tahap penyusutan. Jadi ada 4 tahap ini kalau mengelola arsip dinamis, ada 4 tahap itu: penciptaan, penggunaan, kemudian pemberkasan, baru terakhir penyusutan. Ini yang harus dilalui oleh sebuah arsip. Dia masih status arsip dinamis sampai di penyusutan. Nah, yang diciptakan tadi tuh terus dikelola. Ia diberkaskan. Aduh, tidak. Kalau sudah sampai di situ banyak sekali ya harus yang harus dipenuhi. Ketika dia dikelola, kan sudah arsip. Misalnya di TVRI ini ada berapa kegiatan dalam 1 tahun? Misalnya ada 7. Misalnya saya contohkan ada 7. Jadi akan ada 7 berkas pengelolaan arsip khusus di TVRI. Misalnya tentang komunikasi atau hubungan masyarakat. Misalnya tuh. Jadi arsip yang tercipta hubungan masyarakat itu dikelompokkan di hubungan masyarakat. Tidak bisa dikelompokkan dengan yang lain. Pak, itu menggunakan apa? Itu dia menggunakan yang namanya klasifikasi arsip. Klasifikasi pengelompokan. Dia berdasarkan wilayah, ada yang berdasarkan permasalahannya, ada yang berdasarkan waktu, ada yang berdasarkan misalnya di TVRI ini ada kegiatan di Kabupaten Gorontalo, jadi Kabupaten Gorontalo semuanya. Terus ada misalnya permasalahan, ada data atau arsip tentang TVRI menyapa, itu satu arsip tersendiri. Baru arsip itu apa saja Pak ya? Bisa saja kertas, bisa saja flash disk, bisa saja hasil rekaman film, itu dia kelompokkan satu. Mengapa? Agar supaya pada saat kita butuh kembali mudah menemukan. Oh di sini, oh arsip yang di tahun berapa, dibuat kapan? Oh bulan Mei, oh lihat yang kelima misalnya. Sampai seperti itu caranya ataupun pengelolaannya. Kemudian di akhir itu dia macam ada alurnya, macam siklus. Di terakhir itu ada yang namanya penyusutan. Di penyusutan itu ada yang namanya pemusnahan. Pak, baru mulia di mana? Di dalam penyusutan salah satu hal yang harus ada dan dibuat oleh instansi itu adalah ada namanya jadwal retensi arsip atau jadwal masa simpan arsip. Berapa lama? Masa simpan arsip itu ada 2, ada 3. Ada yang 2 tahun, itu berdasar arsip yang berhubungan dengan administrasi. Baru ada yang 5 tahun yang berhubungan dengan hukum atau ekonomi. Ada yang 10 tahun yang berhubungan dengan keuangan. Ini baru bisa dimusnahkan. Nah, cara pemusnahannya pun harus melalui tahapannya. Tidak bisa ada istilahnya, sudah buang berapa saja, ikat, gitu. iya buat ikat bawa sama Mas Joko. Tidak boleh seperti itu ya Pak ya? Bisa. Akhirnya berakhir di tempat gorengan tidak bisa seperti tidak itu. Bisa. Ada prosedurnya, bagaimana Bapak? Karena kalau itu cara yang digunakan, kita tidak tahu bahwa arsip yang kita bakar atau yang kita musnahkan itu ada arsip yang berhubungan dengan hukum atau dengan perkara. Ada yang berhubungan misalnya arsip pembelian tanah. Anda sudah musnah, Anda kan tidak punya lagi pegangan. Sehingga itu musnah itu harus dibikin daftarnya, kemudian diseleksi. Misalnya arsipnya sudah dalam bentuk karung, dos, box, itu harus diseleksi, dibikin daftarnya supaya tahu. Oh, saya sudah pernah musnah, sudah usul musnah, tahun sekian, tanggal sekian, di dalam pemusnahan disaksikan oleh 1, 2, 3 dari misalnya dari kepolisian yang menyaksikan itu harus ada. Tidak bisa Anda taruh di tempat pembakaran sampah, tidak boleh. Bahkan karena untuk kita memusnahkan akan kena. saja ada prosedur di dalamnya Bapak ya? Ya, kita akan kena. Kenapa? Hukum. Hukum apa? Kita menghilangkan arsip tanpa prosedur. 10 tahun. Oh, seberat itu ternyata. 10 tahun ada yang denda sampai 500 juta. Kita menghilangkan arsip. Itu sampai di situ dia punya denda. Berarti memang sangat tidak main-main kalau kita berbicara tidak tentang arsip main-main. ini. Saya contohkan begini. Pada saat ada yang berperkara. Kemudian sudah sampai di pengadilan. Pengadilan kan minta bukti. Mana buktinya Anda yang punya tanah itu. Ya, sudah garuk kepala. Tunduk saya simpan di mana ini arsip penjualan atau pembelian. Oh, sudah dimusnahkan. Misalnya sudah dimusnahkan. Apakah saya kena
tunggu dulu, belum tentu. Kan kena menghilangkan bukti tentang kepemilikan, misalnya kepemilikan tanah. Kita mau kena kalau kita tidak melalui prosedurnya. Pak, sudah tabak, sudah dibakar, sudah dimusnahkan. Apakah pengadilan menentukan kita bersalah? Belum tentu. Dia lihat prosedurnya. Apakah pembakaran itu menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang? Kan dilindungi oleh undang-undang kita ini. Begitu dibilang, sudah dimusnahkan Pak. Baru mana prosedurnya? Itu prosedurnya mulai tadi, membuat tim penilai arsip, kemudian ada seleksi arsip, kemudian ada lagi yang namanya kita pada saat itu apakah diusulkan ke pimpinan, kalau dia 10 tahun masa arsipnya sejak misalnya arsip itu dibuat tahun 2010, tahun 2025 kan sudah lebih dari 10 tahun. Maka ada yang namanya kita mengajukan permohonan usul musnah ke pimpinan kita. Kalau dia sudah 15 tahun harus ke ANRI. Kalau dia di bawah 10 tahun, kalau kami harus ke gubernur. Kalau kami di Pemda. Mungkin kalau di TPRI, mungkin pimpinan TPRI yang menentukan. Begitu dia selesai disetujui layak musnah, dikembalikan permohonan itu kepada pencipta arsip, maka dilaksanakanlah pemusnahan. Itu pun ditentukan kapan. Harus ada saksi minimal 2 orang yang mengerti tentang hukum, dari unit hukum. Misalnya kalau kami kan dari biro hukum atau dari inspektorat, itu harus mereka saksikan. Kalau itu ada, terus kita tentukan waktunya di mana, menggunakan metode apa. Nah, itu harus kita tetapkan agar supaya pada saat kita berhadapan dengan tuntutan hukum atau perkara dan itu sudah dimusnahkan, kita akan tidak disalahkan, kita boleh aman ya Pak? Aman. Karena begitu diselidiki, kita menggunakan pemusnahan itu menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan. Itu sampai di situ. Bahkan sampai untuk memusnahkannya saja memang harus ada prosedur yang dilewati. Kalau tidak bakal ada sanksi seperti tadi Pak ya. Itu ada sanksinya. Kalau kita lihat dari pengelolaannya ini, kita lihat bahwa dari penciptaan dan ada di tengah-tengahnya sampai akhirnya untuk pemusnahan, ternyata ada banyak sekali unsur-unsur di dalamnya. Sejauh ini Bapak, kalau kita evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang paling berat di unsur yang mana Bapak? Tantangan yang paling berat yang kami sekarang ini adalah pencipta arsipnya tidak memberkaskan. Tidak memberkas itu maksud saya tidak mengelolanya dengan baik, dia mengklasifikasi, begitu selesai cuma dia taruh di karung, ditaruh di dos, selesai. Nah, tantangan mengapa itu terjadi? Karena di instansi itu tidak ada yang namanya arsiparis. Arsiparis itu mereka yang punya tugas fungsi untuk pengelolaan arsip. Pengelola arsip. Ya, itu arsiparis. Sekarang ini penerimaan arsiparis di Gorontalo kan terbatas. Di instansi-instansi pusat pun masih terbatas. Sebenarnya arsiparis itu harus ada pada tiap-tiap unit kerja. Misalnya di TPRI ini berapa seksi? Misalnya 5. Minimal 5 orang di tiap-tiap seksi. Karena mengapa alasannya adalah di seksi-seksi itu kan ada kegiatan. Benar. Ada kegiatan. Nah, setiap kegiatan menghasilkan arsip. Nah, siapa yang peduli di situ? Itu arsiparis. Kalau tidak ada orang di situ kan tidak peduli sudah. Dia taruh situ saja. Nah, itu tantangannya di situ. Kemudian, adapun yang ada pelatihannya yang susah. Pelatihannya itu kan kita harus yang melatih itu kan mereka yang instruktur yang memang punya kompetensi. Nah, di Gorontalo kan belum ada. Ada badan diklat tapi bukan memiliki kompetensi di dalam melaksanakan diklat tentang kearsipan. Dia harus ke pusat BPSDM ANRI. Badan Pusat Pendidikan Pelatihan di ANRI. Karena mereka yang boleh dikata memiliki sertifikasi. Memang khusus ya Bapak? Khusus ya. Jadi tidak serta-merta ada orang baru langsung jadi. Tidak. Dia harus ada sertifikasinya. Pengakuan bahwa seseorang itu memiliki kompetensi di dalam pengelolaan kearsipan. Jadi memang sepenting itu. Apakah benar akhirnya kalau kita melihat dari apa yang Bapak ceritakan tadi tentang arsip dan memang dibutuhkan arsiparis di dalamnya. Apakah benar ungkapan, saya pernah membaca ungkapan katanya untuk melihat sebuah organisasi yang baik itu lihat saja dari arsipnya baik atau tidak. Tapi Bapak kita akan jeda dulu, lalu kita akan sambung lagi percakapan kita ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Gorontalo Menyapa.
penobatan hasil karya terbaik untuk merayakan dedikasi, kreativitas, dan prestasi dari insan TVRI seluruh Indonesia. Malam Anugerah Gatra Kencana 2025 dimeriahkan oleh penampilan spesial Tipe X, Melly Guslow, Nowela, Jihan Audi, Gilga Sahir, Axel Ramanda, Dancer X-Star, Iringan Aliansi Band, Host Dwi Andika, Ibet Estria. Anugerah Gatra Kencana 2025, Rabu 26 November 2025, pukul 20 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium TVRI. Tidak terlalu ribet ya kalau untuk maintenance dan treatment untuk sepeda ini tidak terlalu ribet ya. Mungkin karena ada mesin dan lain-lain kan. Iya, kalau sepeda kayaknya mungkin tidak terlalu banyak maintenance-nya ya. Cuman kalau memang yang hobinya di sepeda mungkin ya itu kayak tadi tuh perintilan-perintilannya diganti-ganti supaya sepedanya makin cakep kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian berdua sendiri, kalau misalkan kalau mau goes atau riding kayak gitu tuh ada persiapan khusus tidak? Ada sih yang playlist kok. Itu salah satu, sebenarnya bersepeda itu salah satu cara menikmati playlist musik. Betul. Betul. Berarti cuma playlist aja ya? Playlist. Baju juga. Outfit. Iya. Harus seskena mungkin, ya kan? Anda masih skena banget nggak, Pak? Ya, boleh. Iya sih, karena kalau misalkan ngeliatin konten-konten sepeda mereka juga outfit nggak pernah gagal nih. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Gorontalo Menyapa dan kita masih membahas tentang kearsipan di era digital. Saya masih bersama dengan Pak Yahya. Pak Yahya, kita mau langsung aja tentang ngobrol-ngobrol kita tadi. Perbincangannya makin seru saja. Bagaimana Bapak tentang ungkapan yang katanya kalau mau lihat suatu organisasi baik atau tidak, lihat dari arsipnya. Betul tidak Pak Yahya? Saya kira ungkapan itu tidak salah, tidak keliru dan tepat sekali. Karena akan amburadul sebuah organisasi kalau tidak ada arsipnya. Amburadul itu berarti tidak ada keteraturan. Misalnya saja begini, seseorang diperintahkan untuk membuat surat, atau bukan saja itu, menerima surat. Pimpinan kan kadang-kala, mana surat yang kemarin? Tunggu Pak, mau cari dulu kan. Tidak tertaruh di mana. Nah, itu sebagai tanda bahwa tidak tertib pengelolaan arsip di situ. Dan dia akan menghambat proses pengambilan keputusan, proses pelaksanaan kegiatan. Kalau dia tertata bagus, itu akan membuat instansi atau organisasi itu menjadi sebuah organisasi yang tertib di dalam melaksanakan pemerintahan. Itu seperti saya contohkan tadi. Ketika coba lihat dulu mana surat yang kemarin, tunggu dulu Pak, mau cari. Kadang-kala ada jawaban-jawaban seperti itu kan tandanya tidak tertib. Begitu ada surat masuk, sembarang dia taruh, kalau dia tertib atau bagusnya administrasi sebuah organisasi itu begitu. Sudah dia diatur, surat masuk dia taruh di sini, baru surat keluar ada boxnya. Kemudian kalau ada surat kemarin, karena sudah tidak digunakan, sudah ada lagi di tempat yang supaya begitu dicari, oh sudah langsung. Karena satu bukti atau standar sebuah instansi atau perangkat daerah ataupun instansi yang ada di daerah, satu tanda kalau pengelolaan arsipnya itu bagus, itu bisa dicek standarnya. Standarnya dalam waktu 5 menit sudah ada. Coba cari dulu arsip ini. Ini Pak, tidak lama 5 menit, sudah terlalu lama itu 5 menit. Baik berarti ya, itu tandanya baik. Kalau dia sudah ada kan memperlancar kegiatan di situ. Tapi ketika itu tidak ada kan membuat pusing pimpinan. Tunggu cari kamar dulu di mana itu, karena itu penting sekali misalnya sampai begitu. Nah, itulah benarnya apa yang dikatakan tadi. Sebuah organisasi baik kalau arsipnya baik. Sampai-sampai Andri menciptakan atau membuat satu peraturan namanya Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Ada.
Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Itu pun tercipta atau dibuat pada tahun 2017. Ada peraturan ANRI-nya nomor 7 tahun 2017, bisa dicek. Sepenting itu sampai membuat gerakan seperti itu ya Pak Yahya? Ya, dan itu bukan saja kita pemerintah, masyarakat, tokoh masyarakat, semua stakeholder harus terlibat, harus tertib arsip. Karena kalau tidak negara ini akan hancur. Iya. Itu yang apa namanya dampaknya. Sebelum pertanyaan juga yang menarik tentang bagaimana masyarakat dan semua orang bisa terlibat untuk tertib arsip seperti yang Pak Yahya tadi. Tapi ada tadi poin-poin menarik yang selalu Pak Yahya sebutkan tentang arsip, ada yang namanya dinamis dan statis. Apa perbedaan ini? Hubungannya juga dengan era digital ada tidak Pak Yahya? Ya, baik. Arsip ada dua. Di dalam undang-undang itu arsip itu ada dua. Ada yang namanya dinamis dan ada yang statis. Nah, kalau kapan dia muncul dinamis? Itu dibuat oleh namanya unit pengolah. Unit pengolah itu adalah unit yang memiliki kegiatan, kemudian mereka kan membuat kegiatan dan kan butuh arsip. Nah, di situ akan tercipta arsip-arsip itu. Nah, arsip yang dinamis itu kan mulai dari penciptaan, kemudian setelah diciptakan digunakan, setelah digunakan sudah selesai kan berarti itu dipelihara, itu diberkaskan. Kemudian ada yang namanya penyusutan. Nah, ini juga prosesnya ataupun tempatnya arsip itu berbeda. Kalau penciptaan pertama itu masih di bidang atau bagian yang membuat kegiatan yang menghasilkan arsip. Setelah itu tetap masih di situ, karena dia diolah. Setelah di situ diolah. Siapa yang mengolah? Arsiparis. Diolah berdasarkan apa? Itu tadi saya bilang ada yang diklasifikasikan menurut kegiatannya, diklasifikasi menurut waktu, diklasifikasi menurut permasalahan. Kemudian setelah itu akan menghasilkan arsip aktif. Arsip aktif. Kemudian setelah dia aktif itu berapa tahun dia aktif? Aktif itu di unit pengolah di bagian yang membuat itu berapa tahun di situ. Nah, itu ditentukan oleh JRA, jadwal retensi arsip. 1 tahun aktif. Kalau dia buat administrasi biasanya dia 1 tahun aktif, 1 tahun inaktif. Setelah itu dia diserahkan. Setelah diserahkan, apakah dia permanen atau tidak? Permanen itu yang statis itu. Oke. Nah, jadi kalau dia sudah di ujung, sudah di penyusutan, dia harus dipindahkan dari unit pengolah ke unit kearsipan. Unit kearsipan itu kalau di satu instansi itu unit kearsipan itu adalah sekretariat atau bagian tata usaha. Mereka yang mengelola itu. Setelah itu dia kelola, kan dia sudah dipindahkan, diterima harus ada berita acaranya. Benar. Setelah diterima baru ditempatkan di yang tadinya dia masih di filing kabinet, itu diserahkan, dia ditempatkan di rak-rak. Namanya record center. Kalau di filing kabinet tadi masih namanya central file. Dimiliki, dikelola sepenuhnya oleh unit pengolah. Kemudian dipindahkan ke unit kearsipan. Setelah di situ, unit kearsipan ini dalam hal ini misalnya sekretaris, dia yang bertanggung jawab. Sudah waktunya musnah atau belum? Nah, dia lihat. Dia lihat. Oh, sudah musnah. Pak, mau lihat di mana musnah? Itu di JRA. Musnah, karena kalau dia sudah musnah, maka dikumpulkan atau diseleksi arsip-arsip itu mana yang sudah musnah, mana yang diserahkan menjadi arsip statis. Jadi tadinya masih dinamis. Dinamis karena dia aktif, inaktif masih dinamis. Kemudian kalau dia sudah selesai atau sudah habis masa retensinya, dia akan dipindahkan. Namanya usul serah. Dibikin daftarnya, setelah diseleksi dibikin daftarnya. Di usul serah. Kemudian usul serah dari mana? Dari unit kearsipan diusul serah ke lembaga kearsipan daerah. Jadi ini prosesnya. Kalau dia sudah diserahkan ke sana, itu sudah berubah statusnya menjadi arsip statis. Karena dia bernilai sejarah, maka harus disimpan. Disimpan di mana? Namanya depot. Nah, ada depot. Depot apa itu? Ya, depot itu penyimpanan arsip statis. Jadi ada 3 lokasi. Itu harus disimpan, harus dikelola, ditata lagi di sana. Tapi kalau dia ditata tidak bisa sembarangan juga. Misalnya ada prosedurnya juga di situ. Misalnya dari TPRI tidak bisa campur dengan RRI, tidak bisa campur dengan instansi yang lain.
dia ada istilahnya provenance, dia kita pertahankan asal usulnya. Asal usul arsip itu kalau dia dari Kabupaten Pohuwato tetap di Kabupaten Pohuwato. Kalau dia dari Bapeda harus tetap dari Bapeda. Tidak bisa dicampur karena menyulitkan kita lagi kalau mau cari lagi di mana. Iya. Nah, itu sampai begitu dia punya tata caranya. Pak Yaya, kita juga membuka pertanyaan lewat via YouTube saat ini dan pemirsa juga bisa boleh. bergabung lewat pertanyaan di via YouTube. Sudah masuk ada satu pertanyaan dan ini berhubungan sekali dengan apa yang sedang kita bahas saat ini, Pak Yaya. Ya. Ada yang bertanya tentang Bapak izin bertanya, apakah sebuah instansi pemerintah yang memiliki arsip statis harus diserahkan ke lembaga kearsipan daerah atau bisa disimpan sendiri? Nah, menarik ini. Pas-pas kita sedang berbicara tentang ini ya, Pak Yaya. Jadi yang namanya arsip itu ada yang bertanggung jawab. Tidak bisa disimpan sendiri. Oke. Harus, kalau dia arsip, itu yang saya ceritakan tadi, arsip statis. Kalau dia sudah statis, oleh instansi yang membuat dia sampai statis itu, dia harus diserahkan, namanya usul serah. Kalau misalnya satu usul serah dibikin daftarnya cuma satu. Kalau dia 100 kita bikinkan daftarnya. Usul serah. Usul serah itu dari instansi pembuat ke kita, ke lembaga kearsipan daerah. Dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Serahkan ke kita. Tetapi sebelum diusulkan, kami harus turun. Harus lihat secara langsung. Kita teliti. TPA tadi, tim penilai arsip, turun. Apakah memang benar-benar dia sudah statis? Apakah memang benar-benar sudah waktunya diserahkan? Dasarnya apa? Itu JRA, jadwal retensi arsip. Itu yang harus kita lihat. Sebelum usul serah ya, Pak ya? Ya, jangan sampai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini jadi tempat sampah. Yes. Kita harus lihat dulu isinya. Benar dia sebagai arsip statis. Kita lihat JRA-nya, jadwal retensi arsip itu ditetapkan. Urusan kehutanan, urusan kebersihan, urusan pemakaman, ada semua itu di JRA. Dan ada waktunya juga sudah ditetapkan, 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Nah, begitu tiba, Pak, ada arsip statis. Seperti yang saya ceritakan dari BP POM. Mereka sudah ada yang statis. Nah, itu harus kita lihat, periksa. Meskipun pihak mereka sudah menentukan itu sudah statis, maka kami dari pihak lembaga kearsipan daerah harus memastikan memang sudah waktunya statis dan sudah statis namanya ini arsip ini. Jadi kalau sudah kita adakan serah terima, baru ada berita acara penyerahan. Itu dia punya persyaratan harus berita acara penyerahan. Kalau tidak ada tidak bisa jalan. Pernah kejadian tidak Bapak waktu sudah datang terus kayak sebelum mereka menyerahkan usul serah pas datang kayak oh tidak bisa ini tidak sesuai prosedur. Pernah kejadian seperti itu tidak Pak ya? Selama saya di situ sebagai arsiparis dari tahun 2019 saya belum menemukan itu. Cuma mungkin pernah tapi di daerah lain. Mbak yang diserahkan itu bukan 1-2 kotak, truk. Satu truk itu diserahkan. Tapi itu yang dari daerah mana itu? Satu truk baru cuma ditaruh di lapangan. Itu kan potensi rusak. Iya. Nah justru itulah ada komunikasi. Ya, jangan tiba-tiba sudah waktunya diserahkan, sudah datang dengan box. Nah, tapi kita harus, karena kita bukan tempat sampah. Dan caranya tidak seperti membuang sampah seperti itu Pak ya. Sampai-sampai ada yang mengistilahkan, Pak kalau sudah waktunya kita ikat. Saya istilahkan ITB. Mbak tahu ITB? Apa ITB itu Bapak? Ikat timbang bayar. Oh, seperti akan diserahkan ke Mas Joko jangan-jangan ini Pak ya? Itu, jadi seperti itu. Jadi pertanyaan tadi itu yang harus tidak bisa dikuasai oleh orang per orang. Harus diserahkan ke lembaga kearsipan daerah. Pak, aturannya ada. Undang-Undang 43 tahun 2009 itu. Jadi karena kita yang bertanggung jawab. Ya, Pak, ya? Ya. Karena jangan sampai arsip itu, kan kita tidak tahu ada bahaya, ini lagi, ada bencana. Kita tidak tahu ada kebakaran, ada angin puting beliung yang memporak-porandakan itu. Nah, itu lagi, kita juga harus turun di situ lagi. Jangan sampai ada bencana. Kalau dia bencana kan, kalau dia misalnya kebakaran, dan itu kita tidak minta-minta. Misalnya, cuma misalnya ini, ada kebakaran, baru termasuk arsip itu yang terbakar. Iya, bagaimana itu caranya? Nah, yang bertanggung jawab mereka yang memiliki, yang menguasai itu dan tidak menyerahkan, sudah waktunya diserahkan tidak. Dan kita akan tuntut itu. Sesuai dengan undang-undang itu, karena sudah waktunya diserahkan dan belum diserahkan. Dan kadang-kala masyarakat begini, Pak ini tuh rampe arsip, tapi berhubungan kan dengan pemerintahan. Atau rampe arsip itu.
Atau misalnya foto itu juga arsip. Foto-foto tentang Foto-foto apa, Bapak? misalnya kejadian, misalnya ada demo, baru ada yang bikin foto, baru itu jadi arsip yang menentukan seseorang terlibat di dalam demo itu dan mengakibatkan hancurnya misalnya tempat-tempat umum, kan itu jadi. Nah, itu harus diserahkan. Nah, itu akan kita jaga, kita buat, kalau dia dalam bentuk kertas film, foto, kita simpan tidak sembarang simpan juga. Ada rak-raknya, kita harus isi di itu foto, misalnya ini foto, kita isi, kita bungkus dengan kertas coklat itu, kertas minyak itu harus kita bungkus, baru kita tempatkan ada rak-raknya. Sampai seperti itu penjagaan. Jadi dalam mengelola arsip itu harus teliti, hati-hati, sabar. Nah itu. Nah, kembali ke yang tadi itu, kalau dia terjadi sesuatu kan kita tidak bisa bertanggung jawab karena dia tidak serahkan. Kalau dia sudah serahkan ke kita yang bertanggung jawab. Begitu dia punya. Jadi memang sepenting itu ternyata arsip ini, apalagi tadi yang Bapak katakan bahwa ternyata arsip ini adalah semua informasi yang penting. Nah, kalau kita berbicara informasi yang penting, bagaimana dengan informasi rahasia, Bapak? Karena kita dapat pertanyaan selanjutnya ini dari masyarakat yang bertanya lewat YouTube TVRI Gorontalo, katanya seberapa aman Dinas Kearsipan dalam menyimpan arsip yang bersifat rahasia? Apa hanya yang bisa dipublish, yang diserahkan ke Dinas Kearsipan, atau bagaimana, Pak Yaya? Nah, sebuah dokumen rahasia. Ada juga tata aturannya, namanya Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip, Akses Arsip Dinamis. Itu kalau dia rahasia, di peraturan, kita sudah punya peraturan itu, di peraturan itu ditetapkan siapa saja yang bisa melihat arsip itu. Ini baru melihat, belum memiliki. Iya. Kan itu ditentukan apakah dia eselon 2, eselon 3 saja, atau sampai eselon 4, atau tidak bisa sama sekali, hanya gubernur yang bisa melihat. Itu ditentukan di peraturan itu. Jadi seberapa penting itu karena sudah ada peraturannya. Peraturannya, dan siapa yang buat itu? Kami yang buat itu, karena bukan kami saja, maksudnya misalnya yang buat instansi, misalnya PU dengan kita Dinas Kearsipan, itu kita buat, kita tetapkan ini bisa dilihat oleh siapa. 1, 2, 3 itu dibuat, dia punya daftar. Siapa yang bisa melihat apa? Nah, itu dia punya. Jadi kalau misalnya saya juga tidak tahu. Contoh rahasia begini. Tahu kan BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Mereka kan sering membuat surat-surat keputusan tentang pelantikan. Nah, kan rahasia. Belum saatnya atau belum waktunya pelantikan, itu sama sekali tidak bisa dilihat oleh orang. Masih rahasia. Kecuali orang yang bertanggung jawab terhadap itu. Kenapa? Kan jangan sampai begitu bocor, diketahui oleh orang lain, maka bocor itu dokumen itu. Dan itu akan merusak acara pelantikan. Karena kita ini orang-orangnya, Pak, saya tidak termasuk dia. Di daftar itu sampai nama tidak ada, boleh merubah. Nah itu kan namanya sudah bocor. Tapi kalau dia tidak satupun yang bisa melihat kecuali orang yang bertanggung jawab, ya tidak akan bocor sampai seperti itu. Jadi memang sepenting itu dan memang seteliti itu untuk menjaga. Tadi menarik katanya Pak Yaya bahwa ternyata ada arsip-arsip yang memang hanya bisa dilihat oleh pejabat tertentu atau oleh pimpinan tertentu. Nah Pak Yaya, kita masuk di era digitalisasi ini, saat akses sudah dibuka di mana-mana, orang-orang bisa mengakses arsip-arsip dari rumah sendiri. Bagaimana caranya untuk bisa menjaga itu dari akses-akses yang harusnya bukan untuk mereka yang membacanya. Tapi Bapak, kita akan jeda dulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Gorontalo Menyapa. Sekali, yeah. What am I going to do? But I can't do anything. Aku suka nyanyi di pinggir jalan
suka-suka. Kalau tahu aku ini adalah boyband, boyband, boyband. Tapi jangan bilang mama, aku takut nanti dia bisa marah-marah. Kalau tahu aku ini adalah boyband, boyband. Di setiap tetes hujan, ada doa yang jatuh perlahan. Di setiap tanah yang retak, ada harapan yang ingin tumbuh. Ia datang bukan membawa janji, tapi keyakinan bahwa alam bisa disembuhkan oleh tangan manusia sendiri. Ia menanam bukan hanya untuk hidup, tapi untuk menjaga agar bumi tetap bernapas. Tumbuh satu tekad, menjaga, menanam, dan mencintai tanpa pamrih. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Gorontalo Menyapa, dan saya masih bersama dengan Pak Yaya, seorang arsiparis ahli media di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo. Saya mau langsung lagi ke Pak Yaya. Pak Yaya, bagaimana dong saat ini di era digital, aksesnya makin mudah, orang-orang bisa membuka mungkin arsip dari rumah masing-masing. Cara mencegahnya supaya ada dokumen-dokumen tadi seperti yang penting dan rahasia supaya tidak terbaca oleh orang-orang yang tidak dituju, bagaimana perlindungannya Pak Yaya? Baik. Kan ya di era digital ini kan kita tidak bisa lagi menghalangi, menghambat ataupun menjaga, melarang orang-orang untuk mempublish mereka punya arsip. Itu kan sudah tanggung jawab masing-masing. Maksudnya Mbak yang buat, Mbak yang transfer, Mbak yang publish, Mbak yang punya tanggung jawab. Kecuali kalau arsip itu sudah diserahkan ke kami dalam bentuk elektronik dan tiba-tiba sudah ada di YouTube atau di mana saja. Berarti kan kami kan tidak bertanggung jawab. Nah, itu kena. Nah, bagaimana menjaganya? Itu tadi. Siapa yang bisa melihat apa? Dan di kami itu ada yang namanya kegiatan, ada istilahnya JIKN. Kita mempublish kalau ada, kita begitu arsip ada, kita olah lagi menjadi informasi. Kita olah menjadi informasi dan kita mempublish. Ada dia punya aplikasi, namanya JIKN atau SIKN, Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Jadi semua arsip yang kita kelola dan itu bisa kita publish melalui itu. Untuk apa? Untuk pengetahuan masyarakat. Itu dibuka, bisa diakses oleh masyarakat umum? Bisa diakses oleh masyarakat dan itu kita bikinkan daftarnya sebagai pertanggungjawaban daftarnya apa saja. Dan itu tidak serta-merta juga begitu selesai dipublish, harus ada persetujuan dari pimpinan atau paling tidak yang punya arsip itu. Ini sudah bisa dipublish belum? Kita harus konfirmasi begitu. Nah, saya kalau dengan platform yang sekarang ini itu kan sudah tanggung jawab masing-masing. Terkecuali kalau ada yang diserahkan ke kita dan itu bocor, nah itu tanggung jawab kami. Iya. Nah, begitu. Pak Yaya, kalau sampai dengan saat ini ya seperti yang Pak Yaya katakan tadi, ternyata sudah bisa dipublish informasi-informasi, ada berbagai macam informasi. Masyarakat biasanya pasti akan bertanya seperti ini, apa pentingnya kami untuk melihat arsip ini? Karena paling banyak kan masyarakat berpikir bahwa oh arsip ini adalah hal-hal penting tentang pemerintahan. Terus fungsinya untuk masyarakat apa, Pak Yaya? Nah, arsip itu kan kita buat atau kita publish untuk mereka yang berkepentingan, maksudnya untuk yang butuh. Kalau tidak butuh ngapain? Nah, bikin full folder atau apa ya. Jadi kita publish itu sebagai pertanggungjawaban, akuntabilitas kita terhadap masyarakat.
oh kegiatan apa yang sudah dibikin, oh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kegiatan pemerintahan itu kan biaya negara, ada APBN-nya. Nah itu di situ letaknya itu. Jadi semua arsip yang tercipta itu adalah arsip negara. Harus dikelola dengan baik, harus dijaga, karena dia arsip negara. Mengapa arsip negara? Karena dibiayai oleh negara kegiatan-kegiatan itu. Jadi di situ letak tanggung jawab. Jadi bisa dikatakan ini sebagai keterbukaan. Ya. Jadi masyarakat juga bisa, ayo kita sama-sama menjaga negara kita, mengontrol sama-sama lewat si arsip ini sebenarnya, Pak Yahya ya. Akuntabilitasnya di situ. Jangan sampai ada masyarakat yang menjual negara. Oh, seperti apa itu Pak Yahya contohnya? Ini misalnya kepemilikan pulau. Oke. Kepemilikan pulau, ya kan? Ada masyarakat yang dengan serta-merta ada karena tergiur dengan harganya atau apa, padahal itu kan milik negara. Oke. Harus dijaga di situ. Itu namanya, kalau di kita namanya arsip terjaga. Arsip terjaga itu harus dilaporkan ke ANRI. ANRI yang bertanggung jawab situ, karena pada saat negara berkonflik dengan negara lain kan di situ kita punya dokumennya. Itu sampai di situ dia punya namanya arsip terjaga. Arsip perbatasan, pulau-pulau itu harus dilaporkan ke ANRI sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsip negara. Baik, menarik sekali. Jadi ternyata di era digital ini bukan hanya masyarakat bisa mengakses dari rumah dan juga handphone masing-masing untuk mendapatkan informasi-informasi yang seperti tadi dikatakan sebagai pertanggungjawaban pemerintah dan keterbukaan kepada masyarakat. Tapi ternyata juga ada yang namanya pameran ya Pak Yahya, kalau tidak salah. Tadi, karena menarik sekali kita dapat pertanyaan juga dari YouTube menanyakan tentang ada yang disebut dengan pameran arsip. Arsip yang bagaimana nih Pak Yahya yang bisa dipamerkan dalam sebuah pameran arsip? Ada klasifikasinya tidak? Ada pameran virtual. Ada pameran virtual itu adalah kita buka semacam melalui aplikasi-aplikasi kita melalui Zoom. Kan itu bisa linknya kan kita bisa edarkan ke semua masyarakat. Silakan mengakses. Baru apa yang dipublish di situ, apa yang dipamerkan. Misalnya kita harus ada tema. Ada tema pameran itu kita beri tema. Misalnya tema tentang pembentukan Provinsi Gorontalo. Jadi semua arsip yang kita publish itu berhubungan dengan pembentukan Provinsi Gorontalo. Misalnya tema tentang masuknya Islam ke Gorontalo. Maka semua arsip yang kita tampilkan itu adalah yang berkaitan dengan itu. Dan masyarakat sudah bisa melihat. Boleh bertanya di mana, kapan, siapa tokohnya, kan seperti itu. Jadi sesuai tema. Tidak sembarang ada TVRI, ada tidak. Ya sesuai tema yang tematisnya ada. Kalau tidak, kita kan akan susah juga kalau mempertanggungjawabkan sesudah semua arsip yang ada di situ. Jadi benar-benar kelihatan bagaimana transformasi di era digitalisasi, karena biasanya kita kalau mendengar pameran Pak Yahya, kita tahu bahwa kita akan datang ke suatu gedung yang ada pajangan-pajangan tentang informasi, baik itu foto atau mungkin tulisan-tulisan, tapi ternyata sekarang pamerannya bisa lewat virtual ya Pak Yahya? Bisa. Wow, menarik sekali tentang itu. Tapi Pak Yahya, saat kita berbicara tentang transformasi di era digital, orang-orang banyak menggunakan komputer dan sekarang IT lah itu yang paling maju saat ini. Pak Yahya, bagaimana untuk instansi dinas kearsipan sendiri? Apakah memang ada kolaborasi dengan dinas-dinas yang lainnya? Apalagi kita berbicara tentang digital nih, banyak orang-orang yang sudah pintar untuk melakukan hack. Kita tahu saat ini ada tidak antisipasi seperti itu untuk bisa menjaga persandian kita? Kerjasama memang ada. Kita kerjasama dengan Kominfo yang di dalamnya ada SIM persandian, ada seksi-seksi persandian. Kita membuat, atau bukan kita juga, ada kerjasama di dalam menciptakan aplikasi yang namanya Srikandi. Sistem informasi kearsipan digital, Srikandi, sistem kearsipan dinamis. Di dalam menciptakan itu kita menggunakan aplikasi Srikandi. 2 atau 3 bulan atau 1 tahun yang lalu aplikasi itu jebol, dihack. Jadi tidak berfungsi sama sekali. Nah, sekarang sudah dipulihkan kembali. Apa fungsinya, apa perannya Srikandi? Srikandi itu kalau macam tadi kita membuat surat, itu secara berjenjang, siapa konseptornya, siapa verifikatornya, itu melalui itu. Sebelum ditandatangani oleh Pak Gubernur atau oleh pimpinan instansi. Dan dia melalui
ada ke sandi-sandi tertentu yang harus, misalnya terakhir tinggal tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik itu kan tidak bisa sembarang. Siapa yang buat tanda tangan, terus ada DP NIP, ada dia punya key pressnya itu harus ada. Iya. Begitu itu ditandatangani surat, pimpinan langsung klik kirim, itu sudah dikirim sampai ke pelosok mana yang dituju oleh surat itu. Sampai seperti itu dituju oleh surat itu, sudah sampai. Tidak perlu lagi kita mau telepon, sudah ada, tidak. Langsung, yang penting ada akun dan instansi tersebut sudah ada link atau sudah menggunakan aplikasi itu. Secanggih itu sekarang ternyata Pak Yahya. Sampai itu, namanya Sri Kandi, aplikasi Sri Kandi. Jadi bikin surat, kemudian setelah itu digunakan, kan sudah selesai. Akan ada proses selanjutnya seperti saya bilang tadi, namanya pemberkasan. Jadi surat-surat tadi itu akan memberkas sendiri. Dan tidak perlu lagi Mbak minta, nomor berapa ini suratnya? Tidak. Sudah menggunakan surat secara otomatis di situ. Suratnya, klasifikasi surat, jenis surat, sudah ada di situ semua. Jadi tidak puyeng lagi kita mencari, nomor berapa, sampai dulu ekspedisi nomor berapa ini surat. Tidak seperti itu. Atau sudah sampai di surat, tinggal kita cek di checklist daripada surat itu terkirim atau tidak. Sampai segitu. Jadi itulah fungsinya digitalisasi sampai dengan saat ini ya Pak Yahya. Sampai itu sudah di situ fungsinya, sampai di situ. Pak Yahya, sayang sekali kita sudah berada di ujung durasi kita untuk Gorontalo Menyapa kali ini. Sangat tidak terasa, tapi kita mau closing statement dulu dari Pak Yahya. Apa sebenarnya yang penting yang harus diketahui oleh masyarakat tentang Arsiparis ini? Bolehkah masyarakat berperan untuk bisa mendukung dari apa yang dilakukan oleh Arsiparis seperti Pak Yahya untuk menjaga arsip yang ada di daerah kita, Pak Yahya? Kalau saya hanya menghimbau kepada masyarakat, kesadarannya di dalam menjaga arsip atau mengelola arsip. Sampai ada kita punya moto, giatkan arsipmu, arsipkan kegiatanmu. Nah, itu motonya kita, giatkan arsipmu, arsipkan kegiatanmu. Jadi semua kegiatan itu kan menghasilkan arsip. Maka arsipkan. Baru kemudian saya berharap kepada para pengelola arsip, dalam hal ini Arsiparis, ayo saya himbau untuk terus belajar, untuk melatih diri agar supaya bisa memahami di dalam pengelolaan arsip. Karena tanpa Arsiparis, ini kegiatan pengelolaan arsip atau pemerintahan akan terhambat. Saya kira itu Mbak. Oh, menarik sekali. Terima kasih Pak Yahya. Dan kita tahu bahwa untuk melakukan dan menjaga arsip ini dibutuhkan ketelitian dan juga kerja yang sangat keras untuk bisa menjaganya dan juga untuk pengelolaannya. Dan pasti Pak Yahya, kita pastikan juga kepada orang-orang yang butuh untuk mengetahui lebih banyak tentang si arsip ini bisa datang langsung ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo ya Bapak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang si arsip ini. Pak Yahya, terima kasih sekali lagi telah hadir di Gorontalo Menyapa dan terima kasih untuk edukasinya yang sangat luar biasa untuk hari ini. Pemirsa, demikian Gorontalo Menyapa kali ini. Saya Ajeng Mawada pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.